Kalau jujur sih sejujur-jujurnya ya lebih enak beli jadi, lebih murah, Cepet ya. lebih cepet, nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet. Kalian udah tinggal bawa uang, cek ke lokasi. Kalau kalian cocok ya bayar. Oh iya. Jadi untuk budget dari SR400 ini berapa ini Mas kira-kira? Budgetnya anggap aja range untuk mesin ini kalau kalian di komen tanya harga mungkin dibalas tapi ngawur sih, balasnya bercanda sih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini balik lagi bersama Mas Rudi dari Kos Garage. Kita mau mereview motor yang sudah jadi ini. Yang kemarin prosesnya kita lihat bareng-bareng. Sekarang motornya udah jadi. Belum jadi 100%, tinggal finishing. Detail-detailnya apa aja, mesinnya pakai apa aja, kita tanyakan langsung kepada buildernya. Ya Mas, bisa dijelaskan konsep, mulai dari konsep atau apapun lah, segala macam. Oke, siap. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, yang pertama ini style chopper. Dari basic mesinnya ya pasti kalian tahu lah, Yamaha SR 400. Mungkin ada yang tipe 500 atau 600 ya, kurang tahu lah. Nanti komen-komen aja lah. Siapa tahu ada juga yang punya mesinnya ya. Ya. Pertama ini konsepnya apa ya? Konsep mungkin bisa dibilang segini. Ya seginilah. Ya kita sebut segini aja deh. Untuk mulai dari mana nih? Dari kaki-kaki ya? Ya, kaki-kaki dulu. Kaki-kaki. Belakang pakai ring berapa nih belakang nih? Kaki-kaki untuk ringnya depan biasalah chopper 21, belakang 18. Untuk lebar velgnya yang belakang ini 3 inch, yang depan 2,15 inch. Oke. Untuk ban kita pakai Shinko depan belakang yang tipe E75 ya, kalau nggak salah ini ya. 275 ya. Oh ya, 275. Oke. Shinko semua ini ya. Sorry. Ya Shinko. Untuk tipe velgnya sih bisa dibilang apa ya, Invader ya, apa-apa. Iya. Ya pokoknya gitulah. Velg custom. Ya gitu. Yang depan ini belang nih. Yang depan 5 spoke, yang belakang 6 spoke. Itu sesuai request sih sama yang ownernya gitu. Request sama yang owner. Jadi kita buat tuh semua sesuai request. Oke lah, setelah kaki-kaki kita naik ke Springer ya. Springer. Forknya pakai Kita pindah ke sini Springer. langsung aja. Ini Springernya speknya panjangnya untuk panjang sih kita hitungannya tuh dari titik sini sampai ke as yang ini ya. Itu 85 cm. Untuk Springernya ya simpel-simpel aja lah. Ya model lurus-lurus biar kelihatan segini aja sih. Lampu mungkin. Lampu bentuknya kotak, nggak tahu namanya apa. Pokoknya kalian Fog lamp cari tapi aja ya? lah. Ya namanya fog lamp, cari aja lah di all shop banyak nih. Fog lamp kotak. Ya ini 2 piece. Untuk racernya tipenya apa namanya dia? Dogbone atau apa nih? Pokoknya yang agak ke belakang Ya bisa di adjust lah ke depan ke belakang sesuai sama riding moodnya gimana nanti. Dari tank ke belakang ya, ke tangki model Pinat. Terus ke belakang lagi ini jok single seat tapi isi per ya, biar agak empuk, meredam sedikit. Ini sih perut sama punggung lah. Mungkin kalian tahu lah yang punya chopper tahu lah rasanya. Komen Gimana bawa chopper ya, sedikit enggaknya ini membantu lah. Ke belakang lagi sisi bar kita pakai plat strip. Untuk tebalnya 4 mili, untuk tingginya kurang lebihnya 75an lah. Kita sesuaiin nama setang yang depan sama sesuai requestnya customer juga sih.
Untuk spakbornya tipenya ducktail, lebarnya sekitar 13,5 kalau nggak salah. Ya 13,5. Untuk lampu ya model aftermarket sih, BSA bisa disebut. Untuk yang lainnya sesuaiin aja lah untuk ininya, detail-detailnya. Oke, lanjut ke bagian knalpot nih. Permesinan. Oh, knalpot dulu. Knalpot dulu lah. Oke, boleh. Knalpot ini jujur nih, saya suka sekali nih sama knalpot ini. Simple, satu, nggak perlu yang twin yang aneh-aneh lah. Pada dasarnya orang tuh udah tahu ini mesin SR lah ya, mungkin cukup oke sih kalau menurut saya sendiri, saya pribadi. Jadi cukup satu aja lah, nggak perlu twin pot. Mungkin kalau bisa sih di custom bikin twin pot yang bener-bener twin pot ori atau mau dicabangin, cuman menurut saya ya cukup kayak gini, simple aja. Sama ada sedikit apa namanya ini ya, pelindung ya, Iya, heat cover lah. biar nggak isi tompel ya kakinya nanti. Oke, lanjut ke belakang nih. Untuk pengereman yang depan udah pasti brickless lah. Yang belakang ini untuk cakrapnya kita custom, bahannya dari stainless. Untuk lebarnya sekitar 2,6 cm ya, atau 2,6 cm. Jadi 260 mili. Nah, untuk kaliper remnya kita pakai punya originalnya, punyanya Honda Versa, Honda Tiger, ya pokoknya keluarga Honda lah. Berapa piston tuh itunya buat kalipernya? Dua piston sih. Punyanya si Tiger yang bagian depan sih, kita pakai yang untuk ke belakang. Terus untuk master remnya kita pakai original punya Fiction, Yamaha Fiction. Saya rasa udah cukup sih untuk pengereman untuk motor ini. Nggak harus yang branded sekali sih. Tapi untuk mesin-mesin ada perubahan nggak dari segi atau ori atau udah gimana, bisa dijelaskan mungkin? Kalau mesin sih ini karena mesin SR nih kita membeli bahan itu cuman sebatas mesin aja gitu. Ya mungkin ada yang jual udah sama sepaket, udah ada pengapian gitu kan. Cuman ini karbunya pakai PE ya, karbu sejuta umat lah paling gampang. Terus PE 28 ya? Ya, PE 28. Untuk CDI-nya yang pasti Shogun Kebo lah. Itu udah pilihan yang paling oke sih, udah gampang settingnya. Kalau rusak kalian tinggal beli di mana aja, udah ada yang jual pokoknya. Untuk pickupnya kita sesuaiin sama kebutuhan mesin ini. Lanjut apa nih? Untuk sebenarnya di sini ada bagian yang terlihat itu ya, apa namanya, pakai sistem suicide clutch atau jockey clutch. Tapi nanti kita bisa review di video yang sama, nanti kita kasih footage-nya gimana. Oke. Terus apalagi ya? Kita ke bagian ini aja deh, footstep ya. Oh ya, footstep. Nah, ini ada sedikit cerita sih. Footstep bagian kanan ini rada sedikit bisa dibilang agak ribet sih waktu saya buat itu. Untuk penempatan, artinya ya kalau asal buat kepasang sih mungkin bentar aja. Gampang sih. Ya? Gampang. Cuman nyari posisinya yang pas, mekanikalnya yang pas, ya itu butuh effort yang lebih sih. Jadinya seperti inilah, mungkin agak sedikit ribet kali ya. Ya mungkin nanti di shoot detailnya nanti kita shoot. Lanjut ke bagian tempat aki nih. Untuk akinya kita pakai yang ukuran 7 ampere sih. Kalau SR nih sebenarnya dia nggak ada double starter ya. Jadi sebenarnya kalaupun mau pakai apa ya, aki yang lebih kecil dari 7 ampere itu udah cukup sih, udah cukup banget lah. Karena aki ini fungsinya cuma buat power supply untuk CDI sama penerangan lampu itu aja sih. Karena double starternya nggak isi. Jadi nah kebetulan ini pakai yang 7 ampere punyaan sih, bawaan orinya Scorpio lah. Kelihatan lebar lah, untuk di setting tuh lebih gampang. Itu box aki sekalian sama tempat CDI sama kiproknya saya taruh di sana di dalamnya, untuk sama sekring lah, intinya kayak box kelistrikan juga jadi satu di sana. Untuk bagian atasnya
tahu sendirilah SR ini menurut saya sih aneh ya. Kenapa ya Gimana dia tuh harus aneh tuh? pakai oil tank gitu loh. Oh, iya, Yang iya. originalnya mungkin kalian udah tahu lah, dia pakai yang di chassisnya itu ya. Sebenarnya nggak tahu lah ini mungkin konsepnya kemana, mungkin yang produsennya dulu yang buat ya. Tapi oke sih untuk jadinya seperti ini, untuk oil tanknya oke banget sih looknya, simple. Untuk kapasitasnya sekitar 2,5 liter ya, kita sesuai nama kebutuhan mesin ini. Mungkin ada yang buat yang lebih kecil atau yang lebih gede ya. Itu sih kalau saya sih Preferensi mungkin. ya itu saya menganut acuan sih di klub itu kalau nggak salah 2,5 liter sih untuk kapasitas olinya mesin SR 400 ini. Mungkin ada yang lebih tahu detailnya untuk isi olinya berapa, bisa sih komen nanti ya. Atau mungkin yang punya SR Orion biasanya isi oli apa, Ya, mungkin olinya berapa itu ya bisa ya, komen-komen ya. yang tipe apa, yang SA-nya kekentalannya berapa. Terus Terus kemana ini ya? apalagi ya hand grip ya standar mungkin ya. Grip itu yang standar lah, bebas kalian sesuai selera sih. Untuk yang penting kalian nyaman aja pakainya, nggak perlu yang mahal. Ya nggak, ya mungkin kalau ada budget lebih oke lah yang mahal. Cuman nih ini sebenarnya hand grip banyak sih di pasaran, harganya murah sih, nggak sampai 50.000, cuman sedikit tak modif sedikit. Jadi kelihatan oke sih. Jadi Kelihatan nggak pasaran jadinya ya. tinggal dipotong aja ininya ya. Untuk bagian sebelah kanan ini Kanan apa kiri? Kanan. sorry sebelah kiri. Itu ada, saya buatkan sih kunci kontaknya itu pakai aftermarketnya punya CB100 atau apalah. Itu saya masukkan, saya bikinin kayak tempat sendirilah sama tombol untuk saklar lampunya. Nanti bisa disutkan. Sama gearnya kita pakai ukuran kalau nggak salah Ini custom ya gearnya ya. gearnya custom. Ukurannya 520 43 T kan, kalau nggak salah sih. Oke. Ya 43. Ada apa namanya, kayak tankes ya namanya, apa ya, cover rantai sih. Tutup rantai. rantai lah. Udah. Biar nggak terlalu ribet ngomongnya. Itu lanjut ke depan nih, ini pakai tipe kopling kaki ya. Iya, suicide clutch atau jockey clutch atau apapun lah nyebutnya. Yang penting itu. Itu sih ya detailnya seperti itu, simple aja, agak ribet dikit. Iya sih. Eh, Apalagi kira-kira nih yang belum dibahas. Sama keran bensin nih rada unik sih ini. Kerannya kalau kalian minat bisa deh dipesen. Kalian udah dapat, nanti tinggal request untuk keran, soalnya ada adapternya sih, harus ada adapter untuk ke tangki kalian gitu. Kalian tinggal sebutin nanti. Untuk biasanya sih kalau tangki custom nih, kalau nggak pakai tiger ya GL, atau enggak yang pakai setengah in itu sih. Ini kebetulan pakai punyanya GL, saya buatkan adapter untuk keran yang model kayak gitu. Nggak tahu namanya keran apa. Iya, unik juga ya kerannya. Punyaku aja yang itu yang standar motor custom pada umumnya. Ya, ini agak unik sih ini. Lumayan sih. Jadi ya Bebas sih custom ya. iya, namanya custom sesuai keinginan, kebutuhan atau apapun itu menyesuaikan diri kita sendiri, ya kan? Ini untuk dimensinya saya buat itu, saya pasti tanya nih tinggi badan berapa gitu. Biasanya nanti kalau untuk bikin footstepnya yang punya ini tak suruh datang, tak fittingin lah dia sesuai sama, artinya sesuai sama ininya dia lah, tinggi badannya dia sesuai sama riding posisinya dia gitu. Jadi untuk footstep ini benar-benar kita maksimalkan untuk si yang punya ini, yang punya motor ini. Mungkin kalau saya pribadi pakai motor ini yang nggak enak sih, karena emang yang punya ini agak tinggian dikit sih dari saya gitu. Jadi gimana ya, makanya kalau beli jadi itu kadang ada yang bilang nyaman, ada yang enggak. Ya itu memang motor custom itu
dibuat untuk motor yang artinya dibuat siapa Untuk yang punya yang pertama gitu. Jadi kalau emang kalian nanti beli motor custom nggak nyaman, ya wajar sih karena emang nggak dibuat untuk itu gitu. Artinya untuk yang pertama, yang pertama kali, ya. Itu sih soalnya kemarin banyak yang tanya gitu, kenapa beli motor lebih baik bikin atau lebih baik Beli. jadi. Ya itu sebenarnya relatif sih kalau menurut. Kalau jujur sih sejujur-jujurnya ya lebih enak beli jadi, lebih murah, Cepet ya. lebih cepet, nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet. Kalian udah tinggal bawa uang, cek ke lokasi. Kalau kalian cocok ya bayar, kalau enggak ya Skip. ya udah tinggalin aja gitu, nggak usah banyak nana nenek. Itulah. Ya, seperti itulah percustoman ini ya. Apalagi kayak Mas Rudi bilang itu, kita ngomongin motor chopper, kalau kita beli jadi, ya pasti postur juga riding position udah pasti nggak cocok. Tapi ya belum nggak ngomong udah pasti sih. Siapa tahu porsi kita sama porsi yang punya sebelumnya emang pas, ya keberuntungan kalian. Tapi ya untuk orang kayak saya yang cukup tinggi juga ya agak repot kalau emang mau beli jadi. Oh iya. Jadi untuk budget dari SR400 ini berapa ini Mas kira-kira? Budgetnya anggap aja range untuk mesin ini 20 sampai 25 lah. Ya anggap 25 ya. Rebuild itu ya. Udah rebuild apa masih bahan? Itu kayaknya udah rebuild tapi nggak tahu sih. Soalnya kita kan beli mesin tuh, kita mau beli Mas, Pak, Om, bongkar dulu mesinnya nih, dalamnya bagus nggak, kan nggak mungkin ya. Ya di sana bilangnya udah rebuild. Ada yang bahan itu mungkin di bawah 20 sih, cuman kalau saya pribadi nggak merekomendasikan yang itu sih. Mending yang udah hidup aja sih, udah pasti udah pasti hidup, nggak ada PR. Mungkin selisihnya sedikit kok. Nggak terlalu ini ya. Itu ya. Anggap 25 Untuk mesin. untuk total keseluruhan ini range-nya 50-an deh kayaknya nih. Lebih banyak bagus sih sebenarnya. Dapat Ya, dapat intinya- yang lebih pasti ya. Ya, Kalau ada intinya budget lebih ya dapat kita lebih. sesuaiin sama part-partnya sama detail-detailnya gitu. Oke. Artinya untuk harga itu sebenarnya relatif sih. Kalau ngomong mahal ya, Kalau bisa dibilang mahal. mahal ya mahal, murah ya tergantung gitu. Ya, makanya tadi kan tak bilang mending beli jadi aja lebih murah. Nah, Kira-kira seperti itu sih. Kalau buat lama mahal ya itu sih. ya. Tapi namanya proses pasti membuahkan hasil guys. Jadi kalau kalian beli jadi juga dapat plusnya murah dan cepat mungkin ya. Intinya kalian mau minta garansi berapa tahun silahkan lah. Di Kos Garage digaransi guys. Jangan khawatir. Garansi tenang aja. Misal frame patah ganti baru. Oh, langsung ganti baru. Bawa langsung ke bengkel ganti baru di tempat Kalau free. patah, ya nggak tahu sih, mungkin udah almarhum kali ya. Soalnya kalau dari frame memang jujur tebal, sangat tebal. Emang pertimbangan beratnya di frame sih gitu. Ya artinya kalau emang terjadi sampai patah frame tak ganti baru, cuman ya Belum pernah mudah-mudahan kalian terjadi. selamat aja sih kalau frame-nya patah. ya jangan sampai sih intinya. Kita garansi selama artinya syarat dan ketentuan lah. Misal kalian ya jangan sampai sih misal kecelakaan, tiba-tiba kecelakaan itu kan bukan benar kesalahan dari saya sendiri gitu. Artinya itu emang udah di luar Kendali. kendali lah itu. Takdir namanya. Ya hati-hati. Hati-hati makanya kalau di jalan hati-hati walaupun pakai motor chopper cc berapapun jangan ugal-ugalan guys. Nikmati perjalananmu. Ya. Tapi berarti tadi itu ya Mas, budget sekitar 50. Bisa up bisa up banget gitu ya. Yang pasti kalau Tergantung kurang permintaan sih ya. kayaknya susah sih kalau kurang. Oke. Jadi gitu Kalau guys. lebih bagus sih. Patokannya Ya. sekitar 50. Kalau kalian di komen tanya harga mungkin dibalas tapi ngawur sih, balasnya bercanda sih kalau. Tapi kalau emang serius langsung DM atau langsung WA, nanti mungkin dicantumkan Ya. alamat WA-nya, IG. nomor WA, alamat IG-nya mungkin dicantumkan ya.
Kalau emang mau tanya langsung DM atau WA. Kalau di komentar kayaknya bakalan jawabannya tuh bercanda. Karena di komentar tuh kita anggap bercanda sih. Iya, oke. Jadi gitu ya. Soal harga clear. Ya. Jadi itu Mas Rudi video review singkat kali ini ya. Terima kasih atas penjelasannya tentang motor-motor ini. Juga nantikan video test ride dari motor ini di video selanjutnya. Oke.